Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Surwanti dari Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan membahas tentang disabilitas dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals. Sebagaimana kita ketahui, pada saat ini masalah yang ada di dalam penyandang disabilitas salah satunya adalah masalah kemiskinan. 1 dari 5 orang miskin di dunia ini adalah penyandang disabilitas. Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, mereka masih mengalami hambatan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga otomatis untuk mendapatkan pekerjaan itu masih sulit. Di samping itu juga belum banyak pihak-pihak yang memberikan dukungan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping itu juga hambatan-hambatan layanan publik yang belum aksesibel untuk penyandang disabilitas, baik itu pendidikan, infrastruktur, ketenagakerjaan, kesehatan, dan sosial. Jadi keterbatasan fungsi yang tidak didukung dengan adanya kebijakan, tidak didukung dengan adanya fasilitas infrastruktur yang aksesibel, juga masih adanya persepsi negatif dari warga masyarakat, ini juga akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi adanya kemiskinan pada penyandang disabilitas. Lalu bagaimana solusinya untuk mengatasi persoalan tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini sudah memiliki berbagai macam kebijakan yang mengatur tentang penyandang disabilitas, dari tingkat internasional sampai dengan tingkat daerah. Kita mengenal UNCRPD, United Nations Convention of the Rights of Persons with Disability, di tingkat internasional. Di tingkat nasional kita memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan di daerah kita memiliki berbagai perda tentang disabilitas yang ada di tingkat kabupaten. Tentunya berbagai kebijakan ini akan memberikan kemanfaatan apabila dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan. Pada tahun 2015, PBB telah mencanangkan konsep pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan Sustainability Development Goals, yang merupakan agenda pembangunan dunia yang merupakan rujukan bagi semua negara, semua daerah untuk melaksanakan pembangunannya. Dokumen ini diharapkan bisa dilaksanakan sampai dengan tahun 2030. Konsep tujuan pembangunan berkelanjutan ini memiliki 17 goals atau tujuan dan 169 target yang terukur. Konsep SDGs ini adalah merupakan konsep pembangunan yang menyempurnakan konsep MDGs, Millennial Development Goals. Karena apa? Pada konsep SDGs ini lebih komprehensif, mengadopsi semua kemungkinan sumber pendanaan yang bisa diperoleh untuk program pembangunan, dan menekankan hak asasi manusia, dan bersifat inklusif, melibatkan semua masyarakat, termasuk tentunya di sini adalah penyandang disabilitas. Dan tidak hanya membuat goals, tetapi konsep SDGs ini juga memuat tentang sarana pelaksanaannya. Ada 3 prinsip yang digunakan di dalam konsep SDGs, yaitu yang pertama adalah universality. Prinsip ini mendorong penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ini bisa diterapkan di seluruh wilayah, ya. Jadi kalau kita bicara di Indonesia, tentunya konsep Sustainability Development Goals ini bisa diterapkan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Prinsip yang kedua adalah integration
atau integrasi. Prinsip ini mengandung makna bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan ini bisa dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait dari semua dimensi, baik itu sosial, ekonomi, lingkungan, pembangunan hukum, dan tata kelola. Dan prinsip yang ketiga ini adalah yang sangat terkait dengan penyandang disabilitas, bahwa prinsip pembangunan adalah no one left behind. Jadi tidak ada satu warga negara pun yang boleh ditinggalkan di dalam proses pembangunan. Dalam hal ini melibatkan semua kalangan masyarakat, termasuk di dalamnya tentunya adalah penyandang disabilitas. Mengarusutamakan isu disabilitas di dalam pembangunan berarti bahwa di sini penyandang disabilitas harus dipandang sebagai subjek pembangunan, tidak hanya sebagai objek. Mereka juga harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dan yang kedua adalah perlu mendapatkan perhatian. Kita ketahui bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai macam persoalan, maka pembangunan yang dilaksanakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional itu harusnya bisa mengatasi persoalan-persoalan penyandang disabilitas. Di samping itu juga adanya pelibatan secara penuh bagi penyandang disabilitas, dan proses pembangunan harusnya mendasarkan pada kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas. Dan juga prinsip yang berikutnya adalah aksesibilitas di semua aspek dan adanya afirmatif atau diskriminasi positif untuk penyandang disabilitas. 17 goal yang ada di konsep SDGs ini sangat relevan terkait dengan isu disabilitas. Bisa kita ketahui kalau kita melihat dari 17 goals ini, bisa kita lihat pada gambar ini ada beberapa hal yang sangat erat, sangat relevan dengan persoalan-persoalan penyandang disabilitas. Seperti isu kemiskinan, karena penyandang disabilitas masih banyak menghadapi kemiskinan. Masalah kesehatan, masalah penyandang disabilitas juga masih menghadapi masalah kesehatan. Isu ketenagakerjaan, ya, isu infrastruktur, isu perubahan iklim, ya. Saya kira ini masih dan beberapa hal yang sangat-sangat erat kaitannya dengan isu penyandang disabilitas. Apabila di dalam konteks pembangunan di daerah, maka tujuan pembangunan berkelanjutan yang berperspektif disabilitas ini tentunya harus menjadi acuan pada setiap tahapan pembangunan, baik itu ketika proses perencanaan pembangunan, ketika pelaksanaan pembangunan, dan ketika mengendalikan pelaksanaan pembangunan, serta ketika melakukan evaluasi hasil pembangunan. Ini tentunya harus mempertimbangkan penyandang disabilitas yang menjadi isu di dalamnya. Bagaimana dengan pembangunan inklusif di dalam perencanaan pembangunan di daerah? Sejauh mana perencanaan pembangunan di daerah itu inklusif terhadap penyandang disabilitas? Dan seberapa intens penyandang disabilitas terlibat di dalam perencanaan pembangunan? Dan sejauh mana tujuan pembangunan berkelanjutan ini terintegrasi di dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada di daerah, seperti rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, sampai dengan terwujudnya anggaran pendapatan dan belanjaan daerah yang tentunya di dalamnya harus mengakomodasi atau mengakomodir kepentingan-kepentingan penyandang disabilitas, sehingga memastikan penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya. Saya kira demikian diskusi kita saat ini yang terkait dengan penyandang disabilitas dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.